Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 8 September 2025, tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka ia akan lari dari kita. Firman Tuhan menekankan pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan dan perlawanan terhadap godaan iblis. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita menerima kekuatan untuk melawan setiap godaan dan serangan dari iblis. Marilah kita hidup dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, berani melawan godaan dan berjalan dalam kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian 9 September 2025, kuat dan berani dalam Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 mengajarkan kita untuk kuat dan berani, tidak takut atau gentar karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi segala situasi. Jika kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita dapat menghadapi segala tantangan dengan percaya diri. Marilah kita hidup dengan keberanian, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberikan kekuatan dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian 10 September 2025 yang terakhir menjadi yang pertama. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayat ini mengingatkan banyak orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi orang yang terakhir. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan mengutamakan orang lain. Ketika kita hidup dengan sikap rendah hati, Tuhan melihat dan meninggikan kita pada waktunya. Marilah kita hidup dengan rendah hati dan melayani sesama, mengetahui bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan baik kita dan akan memberikan ganjaran pada waktunya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian 11 September 2025, hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Renungan hari ini yaitu menekankan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang didasarkan pada iman kepadanya. Ketika kita hidup dengan iman, kita mengalami berkat dan bimbingan Tuhan dalam segala hal. Marilah kita hidup dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, percaya pada janji-janjinya, dan mengikuti jalan yang ditetapkannya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian 12 September 2025. Terang bagi bangsa-bangsa.
Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 menyatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan menekankan panggilan kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ketika kita hidup sebagai terang dunia, kita membawa harapan dan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hidup dengan semangat memberitakan Injil, membawa terang Kristus kepada setiap orang yang kita temui. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian 13 September 2025, pengampunan yang tak terpahami. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak ada, di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 32 mengajarkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Firman Tuhan menekankan seriusnya pengampunan dan pentingnya menghormati Roh Kudus. Ketika kita menyadari betapa pentingnya hidup dalam pengampunan dan menghormati Roh Kudus, kita akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan kata-kata kita. Marilah kita hidup dengan sikap penuh penghormatan kepada Tuhan, selalu mencari pengampunan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian 14 September 2025. Kasih karunia dan persekutuan. 2 Korintus 13 ayat 14. Ayat 13 sampai 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 14 menutup dengan berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya hidup dalam kasih karunia, kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita mengalami kasih dan kedamaian yang sejati. Marilah kita hidup dengan persekutuan dengan Roh Kudus, menikmati kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.